Su Yin lalu menemui Jingwo dan menceritakan pertunangan itu kepada Jingwo yang sudah diperintah langsung oleh sang guru. Kebencian Jingwo kepada sang guru kian membesar karena ia merasa sang guru sangat tidak adil kepadanya. Jingwo yang kehilangan akal lalu meminta Su Yin membantunya dan meminta Su Yin untuk mengambilkan buku bayangan darah yang berada dengan Yuwo. Apabila Su Yin berhasil mengambil buku tersebut, ia berjanji akan membawa Su Yin pergi dari sana dan hidup bahagia di luar sana. Su Yin pun menyetujuinya dan mulai menyelinap ke kamar Yuwo untuk mengambil buku tersebut. Terlihat Su Yin menggunakan batu pengingat untuk merekam tulisan di buku tersebut. Setelah itu ia berikan batu pengingat kepada Jingwo. Su Yin lalu menyerap kekuatan tersebut dan diberikan kepada Jingwo. Dan seketika Jingwo memiliki sebuah tangan yang menyerupai tangan iblis yang berasal dari buku bayangan darah. Dari sinilah asal muasal Jingwo mulai menjadi jahat dan hendak membalaskan dendam kepada Yuwo di Gunung Zu. Kembali ke masa sekarang, Ding Dali melihat Yun yang sedang menerbangkan lampion yang ternyata lampion itu adalah miliknya yang kemarin sempat ia terbangkan bersama sang istri. Ia pun memohon kepada Yun untuk membawanya turun gunung karena ia ingin menyelamatkan istrinya. Karena terus memohon, Yun akhirnya membawa Ding Dali turun gunung. Di sana ia melihat rumahnya telah hangus terbakar. Ia pun menangis setelah melihat jepit rambut yang ia berikan kepada Xiaoyu tergeletak di tanah. Karena tidak menemukan jasad sang istri, ia pun mengira istrinya saat ini telah tiada. Ia pun menguburkan seluruh penduduk yang telah tewas dan menguburkan istrinya. Meskipun saat ini jasad Xiaoyu masih belum ditemukan. Di lain tempat, Yuwo sedang mendatangi makam Su Yin yang telah meninggal. Tanpa sengaja, sekte iblis datang ke sana. Tidak hanya itu, Jingwo juga datang ke sana. Yuwo sangat terkejut, ternyata Jingwo merupakan pemimpin sekte iblis. Ia datang ingin membalaskan dendam, karena ternyata Yuwo merupakan orang yang telah membunuh Su Yin. Belum diceritakan kenapa Yuwo membunuh Su Yin, namun nanti akan dijelaskan. Oke, lanjut. Jingwo tanpa ragu menyerangnya, dan pertarungan pun terjadi. Terlihat Jingwo menarik batu merah padam yang berada di tubuh Yuwo. Tak lama kemudian, Ding Dali dan Yun yang tak sengaja lewat datang ke sana. Ding Dali yang melihat salah satu pria yang membunuh warga di desanya lalu hendak membalaskan dendam kepadanya. Namun di saat ia bertarung, ia tak sengaja terlempar dan batu merah padam seketika masuk ke dalam tubuhnya. Melihat hal tersebut, mereka dengan cepat membawa Ding Dali pergi dari sana. Singkat cerita, setibanya di Gunung Zu, Yuwo menceritakan kepada Wu kalau Jingwo saat ini masih hidup dan menjadi pemimpin sekte iblis. Wu sangat terkejut mendengarkan hal itu. Singkatnya, Yuwo beserta para tetua mulai mengeluarkan batu merah padam di tubuh Ding Dali. Namun usaha mereka sia-sia karena batu itu telah melekat dan tak bisa keluar. Alhasil mereka sepakat untuk mengikat Ding Dali dengan rantai supaya Ding Dali tidak keluar dari Gunung Zu. Setelah itu, Ding Dali terbangun dari pingsannya. Karena ia memiliki kekuatan dari batu merah padam, rantai yang mengikatnya itu dengan mudah ia putuskan tanpa mengeluarkan tenaga sama sekali. Setelah itu, para tetua yang mengetahui kalau Ding Dali tidak berada di sana merasa terkejut karena rantai yang kuat itu dengan mudah diputuskan.
Takut Ding Dali jatuh ke tangan sekte iblis, mereka pun mulai mencarinya. Setelah berhasil menemukan Ding Dali, Yuwo perlahan mendekatinya. Ternyata saat ini Ding Dali telah lupa ingatan gara-gara batu merah padam saat ini berada di tubuhnya. Yuwo memanfaatkan kesempatan itu untuk menipunya dan mengatakan kalau Ding Dali merupakan murid dari Akademi Gunung Zu yang terkena kecelakaan di kepalanya. Maka dari itu ia bisa lupa ingatan. Ding Dali hanya bisa diam dan mempercayai semua perkataan Yuwo. Singkat cerita, keesokan harinya, ia yang sedang membawa kayu tak sengaja menjatuhkan jepit rambut milik mendiang istrinya. Karena lupa ingatan, ia pun mengabaikannya dan menyimpan jepit rambut itu di bajunya. Hari-harinya dihabiskan dengan menebang kayu dan mengukir sebuah patung. Tanpa ia sadari, patung yang ia ukir mirip dengan Xiao Yu. 陈儿，你心浮气躁。他只不过是个外来的山野村夫，人深藏不露的时候，你有没有想？ 师傅教诲，徒儿谨记。 Di istana sekte iblis, terlihat Jingwo kedatangan seorang wanita yang sekilas mirip seperti Xiao Yu, istrinya Ding Dali. Wanita itu pun memberikan hormat kepada Jingwo, dan ternyata wanita ini bukanlah istrinya Ding Dali, melainkan wajahnya saja yang memang mirip, yang bernama Yu-er. Jingwo memerintahkan Yu-er untuk mendekati Ding Dali dan memanfaatkan wajahnya, supaya Yu-er bisa merebut batu merah padam yang berada di tubuh Ding Dali saat ini.寒之地的灵气凝结而成，可以封存人的，你放进去保存起来。Di Gunung Zu, Ding Dali dihampiri oleh Zeng. Namun Zeng merasa heran karena sahabatnya itu tidak mengenali dirinya sama sekali. Dari sinilah Zeng akhirnya tahu kalau Ding Dali telah hilang ingatan. Zeng lalu menceritakan kalau Ding Dali memiliki seorang istri yang cantik, namun telah tewas dibunuh oleh sekte iblis di kampung halamannya. Dan Zeng menceritakan semua kisah hidup Ding Dali selama ini. Di saat malam, ia yang tertidur memimpikan Xiao Yu yang masih hidup. Namun anehnya, Xiao Yu malah menusuk perutnya hingga terluka. Setelah ia tersadar, ia mulai berpikir, siapa wanita yang selalu ia mimpikan setiap malam. Karena lupa ingatan, ia pun masih belum bisa mengingat apa-apa mengenai masa lalunya. Sementara itu, Yu-er mencoba menyelinap masuk ke dalam Akademi Gunung Zu dan hendak bertemu dengan Ding Dali untuk menyamar menjadi istrinya. 推动阵法，触发万箭攻击。阵法步伐早已了然于心，此去。 Ding Dali yang masih linglung hampir saja terjatuh ke jurang. Namun Yu-er dengan cepat menyelamatkannya. Ia pun mulai berakting dan mengaku kalau ia adalah istrinya yang masih hidup. Ding Dali yang lupa ingatan seketika menolaknya. Bayang-bayang mengenai Xiao Yu masih melekat di kepalanya yang membuat ia menjadi pingsan. Dari sinilah Yu-er menyadari kalau Ding Dali telah lupa ingatan dan tak mengingat apa-apa. Singkat cerita, Zeng berteriak sambil mengatakan kalau Ding Dali telah hilang dari kamar. Yun juga menghampiri mereka
dan menunjukkan pisau milik Ding Dali yang tergeletak di tanah. Menyadari kalau Ding Dali lagi-lagi telah hilang, mereka pun dengan cepat mencari. Sementara itu, Ding Dali yang telah tersadar dari pingsan dihampiri oleh Yu-er yang berusaha mengingatkan kalau dirinya adalah istri Ding Dali yang masih hidup. Tak hanya itu, Yu-er juga memfitnah kalau Akademi Gunung Zu yang telah menghancurkan desa mereka berdua dan membunuh seluruh para penduduk dan membuat Ding Dali menjadi hilang ingatan. Ding Dali akhirnya percaya dengan semua omongan Yu-er. Tak lama kemudian, Tetua Xiaoru beserta murid Gunung Zu datang ke sana dan hendak membawa Dali untuk kembali ke Gunung Zu. Namun Ding Dali menolak ajakan tersebut. Jingwo akhirnya tiba di sana dan mencoba menyerang Xiaoru beserta pasukan Gunung Zu supaya Yu-er bisa membawa Ding Dali pergi dari sana. Di dalam pertarungan, Xiaoru akhirnya terluka akibat terkena jurus dari Jingwo. Namun, Jingwo telah berhasil membawa Ding Dali untuk pergi dari sana. Singkatnya, di Istana Sekte Iblis, Yu-er mengatakan kalau saat ini Ding Dali telah hilang ingatan dan tidak bisa mengingat apa-apa. Melihat kesempatan itu, Jingwo mencoba memanfaatkan Ding Dali supaya bisa mengambil batu merah padam. Jingwo lalu mencoba mengambil batu merah padam di tubuh Ding Dali dengan secara paksa. Namun usahanya gagal karena batu tersebut tidak mau keluar dari tubuh Ding Dali. Akhirnya, Jingwo menyuruh Yu-er untuk mendekati Dali supaya Dali nantinya mau menyerahkan batu tersebut. Di Gunung Zu, para tetua mulai memikirkan cara untuk menyelamatkan Ding Dali karena sangat berbahaya kalau sampai batu merah padam berada di tangan Jingwo. Setelah itu, Tetua Yuwo sebagai pemimpin Gunung Zu mengutus para muridnya untuk menyelamatkan Ding Dali. Sesaat, Yuwo memberikan sebuah barang kepada Chen-er dan barang itu harus diberikan kepada Ding Dali karena dengan barang tersebut nantinya mereka bertiga bisa keluar dari Istana Sekte Iblis. Dan misi penyelamatan pun dimulai. Dan part kedua pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.